Salam Bapak Ibu. Mari kita menjelaskan sekedar pengertian tentang Roh Kudus. Roh Kudus dalam bahasa Inggris disebut Holy Spirit, atau dalam bahasa Yunani disebut Paraklete. Ini berasal dari kata parakletos, yang berarti penghibur atau penasihat. Roh Kudus adalah suatu pribadi ketiga dalam Tritunggal yang disembah dan dimuliakan bersama dengan Bapa dan Putra sebagai yang satu dalam kodrat dan sama dalam keagungan pribadi dengan Bapa dan Putra. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal atau pribadi ilahi. Ini juga Roh Kudus disebut sebagai penolong bagi umat beriman untuk memperoleh keselamatan dari Bapa yang diwujudkan dalam Yesus Kristus. Mengapa Roh Kudus disebut sebagai penolong? Ini bisa kita baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Ya, Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Di situ kita temukan bahwa Roh Kudus atau Roh kebenaran ini disebut sebagai penolong karena dapat menunjukkan jalan kebenaran. Jadi Roh Kudus itu dapat menunjukkan jalan kebenaran kepada kita. Yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar. Jalan yang tidak benar. Jadi orang yang memiliki Roh Kudus tidak mengalami kesesatan dalam hidupnya, karena dia dituntun oleh Roh kebenaran atau Roh Kudus. Yang berikut, kenapa Roh Kudus itu disebut sebagai penolong? Itu juga karena Roh Kudus itu dapat memberikan penghiburan kepada kita atas segala persoalan atau pergumulan yang kita alami dalam hidup kita. Jadi itulah alasan mengapa disebut Roh Kudus itu disebut sebagai penolong. Roh Kudus itu dimiliki oleh manusia melalui rahmat atau karunia Tuhan kepada seseorang, ya, yang dapat membawa karya keselamatan. Jadi di sini dapat kita pahami bahwa Roh Kudus itu akan diam di dalam orang percaya atau orang beriman. Jadi jika kita merupakan seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita beriman, ya, kita orang beriman, maka Roh Kudus itu diam di dalam diri kita. Seterusnya, Roh Kudus itu memiliki bentuk, ya. Roh Kudus itu memiliki bentuk seperti Bapa dan Putra. Jadi itulah bentuk daripada Roh Kudus itu bentuk seperti Bapa dan Putra. Sehingga dalam bahasa Inggris Roh Kudus itu sebagai kata penggantinya disebut He, ya, bukan it. Jadi bukan suatu benda dia, tetapi He, kata pengganti daripada Roh Kudus. Itu makanya dikatakan Roh Kudus itu memiliki bentuk seperti Bapa dan Putra. Itulah kira-kira bentuk daripada Roh Kudus itu. Sehingga alasannya dalam Alkitab bahasa Inggris, kata ganti daripada Roh Kudus itu adalah disebut dengan He
bukan it. Buah-buah roh, ya, buah-buah Roh Kudus itu adalah ada 9, ya, ada 9 buah-buah roh itu, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ini juga bisa kita baca pada kitab Galatia. Kemudian ada beberapa juga karunia roh, ya, karunia Roh Kudus. Ini bisa kita baca pada kitab Yesaya pasal 11 ayat 2 sampai dengan 3. Nah, itu beberapa karunia roh itu yang diberikan kepada seseorang atas karunia Tuhan kepada seseorang, yaitu yang pertama kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu atau hikmat itu adalah karunia roh. Kemudian pengertian, ya, kebijaksanaan atau hikmat dan pengertian. Kemudian nasihat dan keperkasaan atau kekuatan, dan berikut pengenalan dan rasa takut akan Allah. Jadi inilah karunia-karunia Roh Kudus, ya. Demikian kira-kira yang bisa kita jelaskan secara singkat tentang pengertian daripada Roh Kudus. Terima kasih.